Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qamar adalah surah ke-54 di dalam Al-Quran yang terdiri atas 55 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kata Al-Qamar sendiri memiliki arti bulan yang diambil dari lafaz Al-Qamar, terdapat pada ayat pertama surah ini, yang mengisahkan tentang mukjizat terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian dan peringatan bagi kaum musyrikin Quraisy yang mendustakan kebenaran. Secara keseluruhan, isi pokok dari surah Al-Qamar berpusat pada penegasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran hari kiamat, serta kisah-kisah umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dibuka dengan kisah kedahsyatan hari kiamat dan peristiwa terbelahnya bulan, yang kemudian disusul oleh peringatan berulang melalui kalimat penutup ayat yang sangat terkenal, yaitu, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalimat ini diulang sebanyak 4 kali di dalam surah ini sebagai bentuk penekanan, agar manusia mau merenungkan isi dan petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Qamar meliputi aspek akidah, sejarah, dan eskatologi. Dari segi sejarah, surah ini secara khusus memuat narasi dakwah dan azab yang menimpa umat-umat masa lalu sebagai bentuk pelajaran nyata, mulai dari kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mendustakan rasul mereka hingga banjir besar melanda, kaum Ad yang dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin, kaum Tsamud yang dihancurkan karena menyembelih unta mukjizat, kaum Nabi Lut alaihi salam yang ditimpa hujan batu, hingga kisah kehancuran Fir'aun beserta kaumnya di laut. Seluruh kisah tersebut disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW serta memperingatkan kaum kafir Quraisy agar tidak mengabaikan peringatan yang disampaikan. Aspek eskatologi dan gambaran hari kiamat juga mendominasi bagian akhir surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan bagaimana manusia pada hari kiamat nanti bangkit dari kubur bagaikan belalang yang bertebaran, berlalu dengan cepat menuju kepada penyeru kebenaran sambil orang-orang kafir berkata bahwa ini adalah hari yang berat. Di penghujung surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup uraiannya dengan menerangkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu berada di dalam surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, berbanding terbalik dengan nasib orang-orang yang berdosa dan sesat yang akan diseret ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup. Seluruh rangkaian ayat ini memperkokoh posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup mutlak, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Uraian yang telah dipaparkan di atas tentulah tidak seluas dan sedalam makna yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit mutiara hikmah yang coba disingkap dari samudera luas surah Al-Qamar. Semoga apa yang disampaikan ini mampu melembutkan hati, memperteguh keimanan, serta menuntun langkah kita untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.